Signori, signores, Johnny, my friend. Nah, welcome back to Belanja Mobil Channel. Oke, di segmentasi kali ini gue menjadi bintang tamu di channel Belanja Mobil karena ini adalah special request dari sahabat gue juga, Ko Agus, untuk menjadi host di sini. Jadi dia ingin memberikan suasana yang baru ya. Nanti kita coba kasih komentar aja apakah boleh diteruskan gue menjadi host atau gue tetap stay di channel gue. Jadi tenang aja, channel gue masih ada kok. Oke, kita jangan bahas channel gue dulu di sini ya. Jadi Belanja Mobil ini adalah salah satu showroom yang memang cukup besar di Jakarta. Dia menyediakan berbagai macam unit mobil, di mana mobil-mobil yang disediain itu bergaransi. Nah, salah satu mobil yang akan kita review adalah Mini Cooper Clubman tahun 2019. John, gini John, pasti kalau lo bicara Mini Cooper, yang ada di dalam benak lo kalau nggak Mr. Bean, kalau nggak pintunya pasti dua. Nah, tetapi berbeda dengan mobil yang akan kita review kali ini, John. Ini adalah Mini Cooper Clubman 4 pintu, di mana Mini Cooper Clubman ini sebenarnya mobil yang sangat unik bentuknya. Nggak semua orang bisa paham bagusnya di mana, tapi for some reason ada orang yang memang benar-benar kepengen sekali nyari mobil yang seperti ini. Selain karena modelnya tetap Mini Cooper, tetapi model yang kedua itu adalah lu bisa naik lebih dari 2 orang secara leluasa kabinnya. Nah, jadi gini John, perbedaan ketika lu beli mobil Eropa jok fabric dan jok kain, jok kulit, sorry. Ketika lu dapat jok fabric, ini akan bertahan lama. Jadi kalau lu beli mobil Eropa yang jok kulit, ketika lu pakai lebih dari more than 5 years, kalau perawatannya salah pasti kulit itu juga jadi lebih cepat hancur. Tapi kalau fabric lebih bertahan. Jadi depends lah, jadi hampir agak sulit ya ditemuin untuk mobil Eropa yang masih jok bahan fabric. Tapi tidak, di sini kita punya jok yang bahannya fabric. Nah, ini agak lucu nih ya, dia punya atas decalnya warna bendera Inggris, mobilnya warna putih. Jadi mungkin yang cocok pakai ginian ibu-ibu kali ya, atau mungkin cowok-cowok yang fashionable gitu kan. Kalau kayak gua, mungkin gua lebih cocok sama Pajero. Nah, yang bikin unik daripada Clubman sendiri dibandingkan Mini Cooper yang S atau yang Mini Cooper yang tipe lain, ini adalah pintunya. Lo berasa kayak buka kulkas 2 pintu, John. Cah. Nah, bagasinya sendiri sebenarnya tidak ergonomis ya, karena ini paling muat satu koper yang gede. Nah, pintunya sendiri sebenarnya sangat mudah nih kalau misalkan lo cewek, lo cukup gini sekali. Nah, dia ada pegas di sini di mana dia membantu lo untuk membuka ke depan. Jadi cukup oke. Lalu sebenarnya ini adalah Mini Cooper Clubman yang non S, di mana dia tidak ada panoramik. Panoramik itu sebenarnya kepake dan nggak kepake ya kalau di Indonesia. Kalau lo bicara lo demen yang spek yang ada sunroof, mungkin lo harus cari yang tipe S. Tapi sebenarnya ini tipe Clubman yang ini juga nggak jelek. Multimedianya juga udah lengkap. Nanti kita coba jalan, tapi kita coba ngobrolin yang depan dulu. Nah, Mini Cooper semenjak udah keluar yang generasi F series, dia udah memakai PCD baut 5, dimana 5x112. Ini agak-agak sulit mencari velg yang bagus ya. Jadi kalau dulu kan kita bisa cangkok pakai 4x100, pakai T37 atau mungkin NKRPF atau mungkin Workmeister. Tapi mungkin kalau di sini kita lebih banyak pilihan velg, cuman kita harus mencari PCD yang pas. Tapi gue belum pernah nemu Clubman yang dimodifikasi. Mungkin kalau kalian beli mobil ini, kalian mau modifikasi, nanti bisa balik lagi ke gue bantuin review. Pasti unik. Nah, jadi untuk bagian depan, nah kalau kalian lihat, kalau yang S itu dia berbeda. Dia grillnya modelnya kayak honeycomb. Lalu di sini ada air scoop. Walaupun air scoopnya sendiri sebenarnya hanya pajangan, tapi ini tampilannya lebih racing dan lebih imut kalau gue bilang. Jadi Clubman yang non S ini sebenarnya terlihat simple tapi tetap tidak menghilangkan aksen Mini Cooper. Jadi gini, kalau lo lihat yang Clubman S mungkin terlihatnya lebih sporty ya, tapi kalau ini lebih ke arah klasik. Jadi mungkin sekilas, sepintas orang melihat bakal masih tetap teringat dengan yang namanya Morrisnya Mr. Bean, karena dia memang masih satu pabrikan. Dan ternyata sebenarnya ketika Mini Cooper sendiri bergabung dengan tim BMW, ternyata Mini Cooper membuat banyak sekali teknologi dan inovasi. Jadi mulai dari R series tuh, dari R52 kalau nggak salah ya,
R52 ke atas sampai sekarang ini, itu Mini Cooper sudah banyak perbaikan dari mulai fitur, teknologi, interior, sampai bodi pun semuanya jadi lebih modern dan lebih baru. Oke, jadi kita akan coba naik mobil ini. Ini sih gue tadi sempat udah keliling dulu sebentar sebelum review. Ternyata so far enak sih. Gue baru tahu ternyata Klapen ini di bawahnya lebih empuk dibandingkan yang 2 pintu. Yuk, kita coba yuk. Oke, Mini Cooper sendiri sebenarnya sudah mengunjukkan gigi di negara kita di Indonesia, di mana mereka ingin sekali untuk menduduki pasar market global di Indonesia ya. Salah satunya dia udah menambahkan bahasa Indonesia di sini di multimedianya. Tuh, udah ada tulisannya komunikasi dan dia juga udah touchscreen. Sangat bagus sih kalau gue bilang. Kalau misalkan lo punya duit yang lebih daripada biasanya ya, kalau lo pengen mobil yang anti mainstream, sebenarnya Mini Cooper bisa menjadi pilihan. Karena selain dia bengkel resminya sudah ada, lalu dia masih ada aftermarket garansi. Jadi menurut gua, why don't you buy a Mini? Jadi kayak menurut gua Mini tuh boleh dibeli untuk mobil harian yang memang lo nggak kepingin beda dari orang lain. Karena biasanya orang ketika udah punya duit 500 juta lebih, pasti kalau nggak beli Pajero, Fortuner bener kan Jan? Iya, bosen kan. Nah, ini ya kita coba ya. Nah, yang lucu sebenarnya gini, ketika lo inget zaman dulu mungkin lo sering ngebut-ngebutan di Asaf John, pasti dulu mobil lo minimal di porting polish kan, pasti punya tulisannya di sini yang merah-merah itu cetekannya engine cut off. Tapi di sini engine cut off-nya berbentuk engine start stop nih kalau kalian lihat. Nah, dia tidak menghilangkan dia punya ciri khas ya, karena Mini Cooper dari dulu power window-nya selalu di sini. Cuman yang bikin berbeda adalah tadinya di sini power window di R series, sekarang di F series itu power window-nya pindah ke sini. Nah, lalu ini Mini Cooper Klapen yang ini warna dalamnya cukup netral. Jadi dia warna dalamnya itu white on black, dimana black fabric ini duduknya nggak terlalu panas, jadi cukup oke. Ketika lo pilih mobil Mini Cooper, berarti mungkin lo punya taste yang berbeda daripada orang lain, dan lo pengen tampil beda, dan lo memang pengen enjoy duit lo secara maksimal. Karena sebenarnya beli mobil itu adalah kepuasan batin John. Jadi ketika lo beli mobil baru ataupun bekas yang anti mainstream seperti mungkin Mini Cooper, seperti mungkin Aston Martin atau mungkin Volkswagen, tapi mereka itu sebenarnya gini, ingin menikmati duit mereka secara maksimal. They don't give a shit about mobil itu bakalan laku berapa, mobil itu nantinya bakalan ngerusak spare partnya mahal, jadi mereka nggak pusing. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, mobil Eropa itu, kita flashback 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu itu kan lo beli mobil Eropa itu belum ada garansi selama minimal 3 tahun ya. Jadi mungkin orang itu ketika beli mobil Eropa itu ada worry dalam artian, gue dalam waktu 3 tahun ini gue bakalan belanja servis gak ya. Nah oke, akhirnya sekarang Mercy, BMW, Volkswagen nggak tahu ya. Cuman kalau Mini Cooper ini setahu gue masih free service selama 3 tahun dari semenjak pembelian. Karena ini mobil tahun 2019, jadi mobil ini masih ada free service sampai tahun 2021 akhir atau mungkin 2022 awal. Nah, yang bikin berbeda lagi yang tipe non S, dia tidak ada pedal shift. Tapi kalau untuk tarikan, gue yakin ini cukup oke dan cukup menarik sih. Waduh, apakah review ini harus kita batalkan dan saya beli aja mobilnya? Jadi enak sih John, nih kalau bini gue dibeliin ini pasti seneng. Nah, oke, buat temen-temen cowok yang memang kalian sayang sama istrinya dan punya uang yang berlebih, ketika dia beli Mini Cooper, dia tidak akan marah John, pasti seneng. Walaupun Mini Coopernya bekas, dia pasti seneng-seneng aja, asal jangan lu beliin Morris yang bekas, Morris yang tua ya. Itu mah yang senang lo, bukan bini lo. Nah, yang mungkin kurang enak dilihat dan kurang efisien, cara bukanya ini begini nih. Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini ya nggak? Nah, cuman yang tadinya locknya biasanya di sini, ini udah pindah ke sini. Oke, that's good point. Nah, electric parking brake-nya juga udah ada di sini. Nih, buat charging kayaknya, wireless charging nih.
Yang bikin berbeda lagi daripada Mini Cooper yang 2 pintu, dia frameless, bukan frameless, tapi dia punya frame di sini. Jadi lu nggak perlu takut kalau bantingnya kekencangan kaca lu pecah. Santai, bos. Nah, untuk posisi sebenarnya gini, ini tinggi gue 162 cm, ini masih ada jarak. Tapi kalau tinggi lu 180 cm, tidak gua sarankan membeli Mini Cooper Clubman. Pasti lu terasa seperti masuk ke lubang sempit. Dia belum ada kamera mundur ya, jadi dia hanya ada parking sensor. Gua tidak pernah menemukan mobil Eropa tipe apapun zaman sekarang yang audionya nggak enak. Minimal enak didengar. Jadi gini, kuping orang itu kan tiap orang beda-beda standarnya. Tapi kalau menurut gua batas dimana toleransi mobil itu suaranya enak, semua mobil Eropa udah cukup enak dibandingkan mobil-mobil Jepang. Jadi itulah yang menyebabkan mobil Eropa itu digemari banyak orang, karena sebenarnya mobil Eropa itu fiturnya udah lumayan banyak. Nah, yang orang Indonesia tidak suka dengan mobil Eropa adalah salah satunya adalah nilai jual kembalinya yang lebih jatuh. Terus dia punya spare part agak susah. Gua akan kasih tahu sedikit, kalau lo beli mobil Eropa, kilometernya itu sangat penting dan sangat dominan ketika lo jual kembali. Jadi kalau misalkan Mini Cooper sampai 100.000, ya wassalam. Jadi bukan berarti lo nggak boleh pakai sampai 100.000, terserah John, itu mobil lo, duit lo. Jadi itu anytime lo boleh pakai sampai lama. Nah, cuman kalau bisa kilometernya di save up lah, pakainya irit-irit aja. Kalau memang lu berniat mau menjual kembali, tapi kalau lu mau pakai mobil itu sampai 0 atau sampai terserah deh dijual berapa aja, then go on. Oke, jadi jangan lupa di subscribe channel Belanja Mobil, di like, di komen, lalu kasih masukan apakah gue boleh lanjut lagi di channel Belanja Mobil atau enggak. Oke, thank you, bye bye.